Salam Indonesia, selamat sore pemirsa Jogja TV. Saya Indah Ardina kembali menyapa Anda dalam talk show yang sangat spesial bersama DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta yang didukung oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Talk show-nya adalah Siap Nikah, sehat, independen, aman, produktif, menuju nikah. Luar biasa, ya. Dan hari ini tema kita adalah remaja berdaya, keluarga sejahtera, menunda nikah, menjemput masa depan. Bersama dengan tamu-tamu yang luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Syafi'i, SPC. Ini Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Syafi'i, selamat sore. Selamat sore. Sehat selalu. Sehat selalu. Ini saya sama sarjana psikologi semua kayaknya. Yang kedua adalah Ibu Meli Septriani, sarjana psikologi, MC psikolog juga gitu ya. Oke, Bapak Kalau saya terjebak di belum. dewan sih. Sebetulnya sama nanti. Bu Meli, selamat sore. Selamat sore. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Konseling ya hari ini. Boleh. Ya. Karena mumpung ada acara teksa siap nikah gitu ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih sudah hadir di sini. Setengah jam ini kita ngobrol ya soal bagaimana remaja berdaya, keluarga sejahtera, menunda nikah, menjemput masa depan. Ya, satu yang sudah disiapkan oleh redaksi kami sebagai pengantar hari ini, pemirsa, bahwa remaja ini merupakan aset penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan masa remaja adalah fase strategis dalam menentukan arah kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan, karier, dan perencanaan masa depan. Namun masih terdapat tantangan berupa praktik pernikahan usia dini yang dapat menghambat potensi remaja dalam meraih cita-cita. Kalimat-kalimat ini selalu kita renungkan dalam berbagai hal, kemudian kita pikirkan dan apa ya yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita tercinta, terutama kalau kita punya remaja gitu. Kalau Pak Dewan sih punya remaja banyak sekali, karena masyarakat di DIY kan ada di tangan Bapak juga gitu ya. Iya, Oke. Bu Meli ini ada di Puspaga Prima Daerah Istimewa Yogyakarta. Betul. Puspaga Prima adalah Pusat pembelajaran keluarga. Oke. Jadi kita berfokus juga untuk konseling keluarga, konseling orang tua yang mau menanyakan tumbuh kembang anaknya, bisa juga konseling pribadi tentang kesehatan mental, itu ada di Puspaga Prima semuanya. dari semua yang Ibu sampaikan itu paling laris yang mana? Paling laris percintaan, keluarga, bahkan ada pernikahan, perceraian, ada semua di Puspaga Prima. Oh, berarti laris semua kalau itu ya. Betul, bahkan kesehatan mental itu laris Bahkan sekali. sudah inden ya. Betul, ya. Sampai kapan indennya? Sampai kapan itu nanti tergantung dinas. Cuman kita itu hari kerjanya tetap Senin sampai Jumat, Mbak. Oke. Dari pagi. Saya dengar jam soalnya 8. sudah sampai akhir-akhir tahun gitu. Ini kemarin jadwalnya itu sudah terisi sampai awal Juli. Oh, awal Juli. Oke. Sudah full itu. Oke, baik ya. Jadi kalau misalnya pengen lagi barengan dengan Puspaga sesudah itu gitu ya. Betul, Oke. tapi Di luar tetap jam kantor ya. tapi tetap diberikan slot-slot yang kasus-kasus urgent, Pak. Oh, oke. Jadi Itu kalau ada kemudian urgent, diprioritaskan. betul diprioritaskan. Oh, iya iya. Apa sih misalnya urgent itu? Jadi kalau misalnya kayak baru tadi pagi ini Mhm. ada klien tiba-tiba datang dengan kondisi drop, Mhm. dia sudah membutuhkan psikolog, Oke. membutuhkan kami, dia datang itu langsung kami tangani segera. Oh iya. Atau Oh, misalnya jadi ada orang kayak tua- unit IGD-nya ya? Iya. Iya kan kayaknya Iya, betul. gitu. IGD, iya. IGD, Bicara betul. soal kesehatan mental sekarang ini memang sedang banyak yang kemudian sangat aware ya, Sangat terutama aware sekali. kalau kaitannya dengan kasus-kasus yang terjadi di daerah Betul. Istimewa Yogyakarta. Heeh. Kalau sekarang kita bicara soal tema yang hari ini kita Hmm. angkat, ini kenapa sih sebetulnya masa remaja disebut sebagai fase penting? Ini Hmm. penting ya kita ketahui ya Pak Dewan Penting. ya. Karena kalau bolak-balik bilang remaja itu fase yang paling penting, sepenting apa sih sebetulnya? Kalau dibilang penting sangat penting, Mbak. Oke. Karena kan mereka ini generasi penerus bangsa, Ya. masa depannya sangat panjang. Jadi secara pendidikan mereka harus terpenuhi gitu ya, secara tumbuh kembang mereka juga harus terpenuhi. Karena kalau salah satu fase-fase tidak terpenuhi itu kan nanti akan mempengaruhi bagaimana mereka ke depannya. Bagaimana juga termasuk negeri ini besok, bagaimana siapa yang mau memimpin ketika remaja-remaja ini sendiri sudah yang di awal-awalnya harusnya pendidikan, tapi malah menikah gitu kan, atau malah langsung bekerja, itu kan nanti akan mempengaruhi di kedepannya, bagaimana generasi kedepannya juga. Oke. Gitu. Fase kehidupan itu mulai dari apa saja? Sebenarnya kalau fase kehidupan, kalau dari psikologi yang saya pelajari itu sebenarnya dari masa kehamilan itu sudah dipelajari. Oh, jadi Iya. masa kehamilan, Iya, kemudian Kehamilan, kemudian kelahiran itu, Mhm. kelahiran bayi gitu ya, bayi itu usia bayi, kemudian usia batita, oke, bawah 3 tahun, balita, bawah 5 tahun, anak-anak, iya, remaja, aha. dewasa sampai dengan lansia.
Oh, 8 fase. Betul. Oke. Ini Saya kan masih fase masa-masa remaja nih. Milihnya gitu. Maaf ya Pak Dewan. Orang lansia kayaknya. Oke, baik. Oh, jadi itu fase itu. ya Nah, fase remaja ini menjadi fase yang krusial gitu ya. krusial. Mereka kan usia-usianya labil gitu ya. Sudah tidak lagi apa kata mama, Hmm. tapi sudah mulai apa kata temen Ya, oke. atau apa kata pacar. Aha. Jadi kan, oh biar saya diterima pacar saya melakukan apa saja. Oh saya agar diterima sama teman-teman saya mau melakukan apa Oh, saja. jadi validasi. Betul, validasi. Dan Oh. itu juga terkadang kenapa mereka cari validasi di luar itu biasanya kebanyakan tidak divalidasi di rumahnya gitu. Oh, dia nggak punya validasi di rumah, Ya, lalu dia di mencari rumah. validasi di di luar. luar, di rumah mungkin hanya ada tuntutan kamu sekolah ya, berpendidikan ya, harus Oke. ranking segini, Ya. besok kuliah di sini gitu. Oke. Tidak divalidasi, tidak juga dihargai usaha-usahanya mereka. Akhirnya mereka mencarinya di luar. Oh, oke. Nah, kalau kaitannya dengan bagaimana kemudian menjadi remaja yang baik dan bahkan siap nikah dengan posisi yang baik, perencanaan hidup ini menjadi penting ya. Penting. Apa yang kemudian Mbak Meli bisa sampaikan ke kita kalau kita bicara soal remaja dan perencanaan hidup? Sebenarnya kalau remaja akan jauh lebih baik sebenarnya harus matang dulu secara kepribadian. Oke. Karena kalau tidak matang, misalnya di usia remaja dia sudah menikah, itu akan mempengaruhi bagaimana kehidupan pernikahan mereka, mempengaruhi juga ketika mereka mempunyai anak. Ini generasi selanjutnya ini bagaimana? Ketika Oke. orang tuanya saja secara kepribadian tidak matang, secara kognitif tidak matang, Oke. gitu ya. Karena kepribadian sama kognitif ini pasti bergandengan tangan. Oke. Matang secara kepribadian yang seperti apa, Mbak Jadi Meli? kalau matang secara kepribadian itu satu, mereka tidak lagi labil. Mereka sudah yakin dengan keputusan mereka sendiri. Oh, oke. Mereka tahu resiko-resiko apa yang mereka ambil nih gitu kan. Kalau dia tidak matang, oh oke, aku mau melakukan ini. Tapi realitanya ketika ada resiko gitu, ada dampak, Nggak siap. tidak siap. Dia Oh. tidak siap mempertanggungjawabkan apa atas pilihannya gitu. Tapi kalau dia sudah matang, dia akan memikirkan sangat panjang, jangka panjang. Oke, kalau saya ambil ini, dampak terburuknya ini. Ketika memang ada dampak terburuk, maka yang akan saya lakukan ini gitu. Tapi kalau tidak matang, itu tidak akan terpikirkan sampai sejauh itu. Oke. Yang penting ya udahlah, yang penting aku sudah memutuskan, yang penting aku sudah melakukan, selesai. kayak Oh, gitu. resiko belakangan. Belakangan resiko Oh. lihat nanti deh gitu. Oke, itu nggak matang ya secara kepribadian. Nggak matang. Termasuk kalau tadi matang secara kognitif, berarti Mm-mm. pemikiran. Iya, pemikirannya. Itu yang kenapa pendidikan itu penting. Oke. Kan teman anak-anak remaja itu kan tidak hanya diajarkan di sekolah sebenarnya. Di rumah kan juga diajarkan. Ya, kognitif tidak hanya sebatas akademik. Memang betul tidak hanya sebatas akademik. Tapi kan juga secara sosial gitu kan juga akan mempengaruhi bagaimana mereka bersosial gitu, bagaimana pengambilan keputusan itu tadi gitu ya. Nah, ini kognitif ini tidak hanya menjadi tugasnya sekolah, tapi juga tugas orang tua Oh. mengajarkan anaknya. Oke. Gini loh gitu. Mungkin kalau di sekolah diajarkan secara akademik ya Mbak ya, secara teori. Ya. Secara praktiknya itu harusnya orang tua, keluarga. Gini Apa loh, jadinya Dek. kalau kemudian orang tua juga kematangan kognitif dan tidak psikologinya baik, kurang baik gitu ya. Yang ada kan anaknya hanya disalahkan. Oke. Tuh. Konflik yang terjadi ya. Konflik, ada banyak sekali konflik seperti itu yang Jadi orang dewasa yang sebetulnya belum ada kematangan secara psikologi dan juga kognitif itu banyak ya? ada banyak. Oh. Kebetulan ada banyak. Oke. Kebetulan di Pak selamat Pak, Puspaga- mudah-mudahan bukan kita. Berharap amin. Amin. Mudah-mudahan bukan kita gitu ya. Oke, baiklah. Lalu satu lagi pertanyaan sebelum ke Pak Dewan. Bagaimana kemudian menghubungkan itu, jadi kematangan-kematangan itu tadi dengan kemudian penundaan pernikahan dini. Oke. Jadi penundaan pernikahan, jangan sampai pernikahan dini. Oke, sebenarnya kalau penundaan sebaiknya adalah kamu sekolah dulu deh, gitu ya. Pikirkan dulu pendidikanmu, Oke. karena di zaman yang secanggih ini, semodern ini, pendidikan itu menjadi kunci utama. Oke. Kamu mau bekerja itu pendidikan sangat dilihat. Kamu lulusan apa? Passwordnya ijazah. Iya, Oh, ijazah. oke. Walaupun memang saya tidak pungkiri gitu ya. Banyak orang yang bekerja yang bukan lulusan dari sarjana atau lulusan magister itu bisa gitu kan karena dia punya keterampilan. Oke. Tapi dunia kerja kan juga membutuhkan intelektual yang baik, Oke. ya sosial yang baik. Ya. Jadi sebaiknya adalah ibaratnya bukan ya menunda sampai kamu benar-benar siap dulu secara keseluruhan, siap secara psikologis, kepribadian, terutama finansial gitu karena finansial ini menjadi faktor terbesar juga Oke. pengaruhnya. Kenapa akhirnya udahlah aku mau nikah aja deh kayak gitu dengan harapan ya pemikirannya mereka karena mereka belum matang ya udah menikah itu selesai semuanya, Oke. masalahnya kelar gitu. Padahal benar menikah kan
bisa dikatakan Menimbulkan masalah lagi. menimbulkan masalah lagi gitu ya. Kamu harus Finansial cari kan orang tua uang. saya kaya, kayak Iya. gitu. Iya, kalau orang tuanya terus kaya. Hmm. Kalau tidak, yang Hmm. menjadi pertanyaan Semudah Itu, menjentikan ya. jari semuanya hilang. hilang gitu. Atau juga kalau misalnya orang tuanya yang sangat kuat, ya kamu tanggung jawab sendiri. Kamu menikah maka cari sendiri nafkah buat istri anakmu gitu kan. Papa tidak mau tanggung jawab karena kamu sudah dibekali pendidikan. Kamu sendiri yang tidak memilih pendidikan itu. Oke. Lebih ke sana gitu. Karena Oke. kasus-kasus pernikahan dini cukup banyak. Mhm. Walaupun memang pernikahan ini juga ada yang karena KTD-nya gitu kan, tapi juga ada yang memutuskan untuk menikah itu ada. Itu dan itu saya temukan di lapangan. Oh, oke, baik. Gitu. Nanti kasih tahu ke kita ya, apa namanya, alasan mereka tuh sebetulnya apa? Oke. Karena kadangkala dari kasus-kasus yang ada, ini justru kita bisa berkaca ya. Betul. Bukan hanya sebuah teori, tapi ini ya Iya, kenyataannya memang yang di ada masyarakat kenyataannya kita. di Oke, lapangan. baiklah. Kita ke Pak Dewan sekarang. Pak Dewan, Pripun? kita udah belanja masalah loh tadi. Ya, Artinya karena Bapak ada di Komisi D ya, satu komisi yang menangani ini, menjadi keprihatinan bersama ketika teman-teman yang belum matang, anak-anak kita yang belum matang, tapi mereka punya pemikiran, nggak apa-apa nikah dini, atau justru hamil di luar nikah karena banyak yang masih menormalisasi pacaran, Betul. banyak yang masih menormalisasi hal-hal yang seharusnya kita harus tegur anak. betul. Apa yang mau disampaikan Pak Dewan? Kita sebetulnya sudah ada, kalau Dewan kan mesti tanya Aturannya apa? Iya, kan gitu gitu ya. kan? Iya. Kan gitu ya, Mbak? Iya dong. pertanyaan standar buat DPRD kan. Iya. Kan tugas Bapak itu. Iya, betul kan? Iya. Kita sudah punya itu. Hmm. Ya, salah satunya adalah perda tentang pembangunan ketahanan keluarga. Artinya di situ kita menginginkan memang tadi disampaikan Mbak Meli. Mbak Meli Ya. tentang siklus kehidupan itu, memang betul dimulai dari keluarga. Artinya kalau kita bicara anak nih, Ya. kita seseorang lah ya, seseorang kemudian dia itu bicara tentang dia nanti akan menikah dan kemudian nanti akan Menjadi orang tua. mempunyai Ya. keturunan atau menjadi orang tua. Hmm. Itu kan dia berpikir anak kita ini kan berpikirnya ketika apa? Ketika sebelum menikah. menikah sudah berpikirnya kan, jadi ya sebelumnya kalau seperti anggaran tuh N-1 Oke. rencana keluarga kan begitu. Ya. Bagaimana pranikah itu sudah disiapkan. Mm-mm. Nah disitulah tadi disampaikan memang dari sisi usia Mhm. kita sendiri kalau di dalam di wilayah kita Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu wajib belajar 12 tahun. Oke. Artinya apa? SALLE itu dia bisa menyelesaikan pendidikan menengah. Oke. SMA lulus. SMA Ya. lulus. Lulus. Apakah dia nanti itu akan melanjutkan di Kuliah. dunia Iya. akademik, Ya. kuliah, Mhm. gitu ya? Atau dia kerja. akan Bekerja. karena pertimbangan tertentu ya, kan? Tidak bisa kita Betul. pungkiri. Bisa jadi karena pertimbangan tertentu dia berpikir bekerja, tapi dia sudah menyelesaikan. Kalau Pendidikan. dari sisi tadi, kalau di Perda Perlindungan Anak itu hak, Mbak. Hak untuk Memperoleh mendapatkan ya pendidikan. pendidikan yang layak. Oke. Ya. Apa? 12 tahun. Ya. Artinya apa? Itu dijamin pemerintah ya. Iya, oleh Perda Perlindungan Anak. Jadi antara Perda Perlindungan Anak dan Perda Pembangunan Keluarga memang sangat terkait Sejalan. Ya, dalam oke. tema yang sudah kita bicarakan tentang Ya. remaja itu. Ya. Artinya apa? Ya, ketika dia menempuh pendidikan yang tadi minimal pendidikan menengah, Mhm. dia punya kesempatan tadi apakah dia akan menempuh karir di dunia kerja Mhm. Gitu Atau ya. dia kuliah lagi. atau dia Udah akan kuliah lagi. meningkatkan kualitas pendidikannya sampai kepada pendidikan tinggi. Oke. Ini kesempatan yang diraih pada masa remaja tadi itu. Ya. Sehingga ibaratnya waktu untuk berpikir nikah harusnya belum ada. Iya. Ya. Selesaiin dulu itu. Iya. Oke. Minimal ya, Pak. Iya, Hmm. itu tadi kan kalau dia sudah selesai pendidikan menengah udah 19-an. Kalau menurut undang-undang Mhm. sudah sah. Ya. Artinya tidak perlu lagi dispensasi. Dispensasi dan seterusnya. sudah, Karena ya, Pak, dia ya. sudah memenuhi perundang-undangan bahwa dia memang sudah boleh mengambil keputusan untuk menikah. Oke. Tapi dengan dua pilihan tadi itu Ya, saja sebetulnya dia seorang anak-anak remaja kita dia harus berpikir untuk menyelesaikan apakah dia akan berada di dunia kerja Atau atau di dunia pendidikan tadi itu. oke. Sehingga ya kita tentunya dorong kepada sehingga muncul misalnya Mbak di kita ya di pemerintah daerah memberikan kesempatan untuk pendidikan tinggi. Hmm. Itu kan salah satunya itu bahwa Ya. oh mungkin ada masalah
biaya ya, Hmm. ada PIP, KIP. Hmm. Tapi kan ada yang belum dapat. Nah, kita di provinsi, Hmm. komisi bersama Dinas Pendidikan Dikpora sudah menyepakati untuk memberikan beasiswa bagi perguruan tinggi. Artinya memberikan kesempatan Oke, yang mau serius kuliah itu sudah ada baik. solusi lain. Ada bonus ya? Ya. Ada solusi Ya. untuk pembiayaan tadi. Baik. Nah, Jadi bukan contohnya hanya 12 tahun, cuman ada real ya, bonus. Iya, dukungan real dukungan. bahwa untuk pendidikan, yuk kita juga ikut. Dan anggarkan. ini nyata untuk memberdayakan masyarakat ya, Iya, lebih berdaya iya, karena bukan artinya hanya 12 meningkatkan tahun kualitas tapi tadi meningkatkan kualitasnya. Artinya dengan jangan ini. sampai Oke. kita ini di DIY ini banyak mahasiswa dari luar, Hmm. tapi sampai Anak-anak kita? penduduk DIY sendiri nggak bisa kuliah karena Oke. biaya gitu kan. Lumayan banyak Pak yang diberikan kesempatan untuk itu. Ya mungkin karena ini baru tahun kedua ya, Ya. mungkin belum begitu banyak ya. Yang Hmm. tahun ini baru 60. Oke, Tapi baik. kita sangat berharap nanti Ya. bersama Dinas Pendidikan untuk Bisa apalagi kemarin itu melanjutkan. juga sempat cukup ramai itu Mhm. tentang angka tidak sekolah itu, Ya. AKS itu Mhm. ternyata banyak. Artinya itu walaupun sana sini ada kesalahan data atau apalah gitu, tapi Mhm. paling tidak menyadarkan bahwa itu sebuah warning, sebuah peringatan buat kita jangan sampai Hmm. anak-anak DIY Justru tidak kota terwadai. pendidikan Ya. tidak sadar tentang pentingnya Pendidikan. pendidikan. Oke, baiklah. Iya. Negara sudah punya program itu, jadi silakan dimanfaatkan. Iya. Tapi bagaimana kemudian menggugah Betul. kemauan remaja-remaja kita Iya. supaya sesuai dengan program yang sudah dirancang untuk mereka. Ini yang seringkali menjadi PR kita gitu Dan ya. terus nanti memang faktornya kembali ke tadi perda pembangunan keluarga, artinya di keluarga. Ya, Mhm. betul. Ya, Di keluarga. kembali ke keluarga ya. Tadi itu kalau Mbak Meli tadi bicara tentang validasi di luar, Mhm. berarti memang harus ditumbuhkan sejak mulai dari tadi siklus kehidupan, Ya. mulai di kandungan, mulai Bayi, lahir, pasca balita, lahir ya, Pak, ya. batita, balita dan seterusnya itu Mhm. ada kelekatan Oke. antara anak Dan orang tua. dengan orang tua atau keluarga. Ya. Itu Mbak saya Mele kira. kasih contoh dong ke kita gimana caranya kemudian menumbuhkan kebanggaan dan memberikan validasi pada anak. Oke. Contohnya itu sebenarnya tidak harus berbentuk bar. Ya. Jadi misal contoh kayak anak SD deh datang, "Mama, aku pulang bawa dengan gambaran." Atau misalnya dia pulang dengan bawa nilai misalnya cuma 6 nih, nilainya 60. Itu cukup dihargai. Oke, good job. Jangan yang, "Oh, kok kamu cuma 60? Ini tuh Oke. kurang loh." Tapi oh iya sudah bagus. Nanti kita tingkatkan lagi ya. Hal-hal yang kayak gitu tuh sudah apresiasi buat anak. Oke. Tidak yang dia sudah mengusahakan tapi malah ini tuh masih kurang tahu ini. Nah, itu yang tidak boleh. Sebaiknya tetap dihargai apapun hasilnya gitu. Termasuk misalnya gambarnya cuma coret-coret gitu kan. Itu harus dihargai. Oke. Nah, kedua adalah orang tua harus kompak. Kompaknya gimana? Jangan ibunya mengapresiasi, Bapaknya bapaknya mencerca. mencerca Betul. gitu. Ini Oke. yang akhirnya membuat Itu nggak anak balancing ya? nggak balance. Anak justru akan bingung. Oke. Akan bingung, jadi dia pasti akan mencari yang oke, mama kok yang lebih baik sama aku. Itu yang akhirnya kalau ada dengar father, fatherless gitu ya. Nah itu karena dia tidak mendapatkan itu dari ayahnya. Yang akhirnya Oke. ya dia ada sama ibunya. Jadi mengapresiasi anak itu tidak harus dengan barang. Oke. Tidak oke mama beli ini ya gitu. Tidak hanya dengan pujian gitu ya. Atau misalnya oke gitu. Nanti kita coba beli es krim yuk gitu. Atau ini sering saya terapkan ke klien-klien saya adalah, Bu, ada bahasa psikologi itu namanya modifikasi perilaku, namanya token ekonomi. Kita membuat kesepakatan bersama anak. Oke. Dia mengumpulkan poin. Oke, kalau misalnya nih, contohnya adalah misalnya kamu ketika bangun tidur, kamu bisa membereskan barang-barangmu, membereskan tempat tidurmu. Misalnya nih, 1 hari kamu bisa, nanti mama kasih poin. Nanti kamu kumpulin nih sampai Poinnya. 7 poin. Nanti ketika sudah terkumpul 7 poin, kamu Tukerin. boleh minta reward. Oh. Tapi rewardnya disepakati dulu di awal. Oke, rewardnya nanti kita jajan ya es krim. Begitu. Nanti kalau dia sudah mengumpulkan, kalau kamu nggak mau kumpulin di 7, kumpulin di 10, nanti kita ganti dengan reward yang lebih besar nih. Misalnya jalan-jalan gitu. Sampai nanti anak ini sudah terbiasa dengan yang namanya dengan pujian saja. Dia sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dia. Oh, ini nggak transaksional berarti? Sebenarnya enggak, Mbak. Enggak Kan ya? itu kan ada kesepakatan yang tidak merugikan mereka. Kan buat kebaikan bersama. Oke. Buat melatih tanggung jawabnya gitu ya, karena kan terkadang tidak dilatih tanggung jawab, anak-anak terlalu dimanjakan. Oke. Bahkan sampai saat ini ada klien saya itu bahkan SMP itu masih harus diberesin sama ibunya kompol. Nah hal-hal yang seperti ini Karena sebenarnya tidak bertanggung jawab. tidak ada tanggung jawabnya Oke, gitu, tidak ada kesepakatan antara anak dan
orang tua. Padahal sebenarnya tidak apa-apa ada kesepakatan itu. Kesepakatan yang dimaksudkan adalah bukan kesepakatan yang melanggar hukum atau apa, cuman bahasanya adalah kesepakatan. Cuman kalau kami di psikologi nyebutnya adalah sebagai token ekonomi. Oh, token ekonomi. Token ekonomi. Oke, Jadi baiklah. menghargai dia dengan poin-poin seperti itu tadi. Oke. Jadi dia tidak yang harus mencari ke tempat orang lain. Misalnya kalau dia ke neneknya, oh iya bagus kata neneknya, makanya dia larinya ke neneknya. Tidak ke bapak ibunya, dia lebih suka, Karena lebih sebetulnya sayang. validasi itu sangat penting ya bagi Sangat penting, mereka. betul. Oke. Kalau kaitannya dengan bagaimana menghindarkan itu ke pernikahan dini, komunikasi seperti apa yang seharusnya, bahasanya gimana sih mau ngobrol sama anak supaya dia itu tidak terjebak dalam hal-hal yang buruk yang akhirnya menjerumuskan dia pada pernikahan dini, pada kehamilan yang tidak diinginkan Betul. dan sebagainya. Kunci utamanya adalah sebenarnya dari kecil, Hmm. dari dia usia anak. Anak ini harus dijadikan teman dulu, Oke. sahabat. Ya. Jadi ibaratnya harus diposisikan sejajar, tidak atas bawah. Karena kalau orang tua dan anak sudah di atas bawah, maka anak akan merasa, oh saya harus patuh banget sama orang tua saya. Kalau tidak patuh, maka saya akan apa? Jadi disejajarkan, mulai diajarkan bahwa nggak apa-apa loh deh, adik cerita sama mama. Tadi di sekolah gimana? Misalnya ada yang mengganggu, oke, tadi kamu diganggu, apanya yang dipukul atau apa yang dibilang sama temanmu? Itu dulu yang kita validasi. Oh pasti kamu marah ya, pasti kamu kesal ya gitu. Karena kalau dia sudah mendapatkan rasa aman ketika masih kecil, sampai besar dia nanti akan bercerita terus kepada orang tuanya. Mama, aku tuh ada yang deketin aku, misalnya gitu. Itu gimana ya? Nah, ketika anak sudah membahas tentang lawan jenis, nanti bapak ibunya masuk secara perlahan. Jangan dua-dua, satu dulu. Oke. Misalnya ibu dulu yang masuk, iya, nggak apa-apa, adek nggak apa-apa, kakak nggak apa-apa kok kenal sama lawan jenis, ya. Tapi berteman dulu, bertemannya yang sehat gitu. Berteman misalnya sama-sama mengerjakan PR, atau misalnya kalau mau pergi main, boleh tapi kasih tahu mama. Kemana mainnya gitu. Mama dikasih tahu ya gitu. Nggak apa-apa, mama memperbolehkan asal tujuannya jelas. Kemana. Termasuk nanti ketika, sebenarnya kalau SMP itu sudah bisa Mbak dikasih tahu bahwa kalau akan berhubungan atau apa itu nanti dampaknya seperti apa negatif itu sudah bisa dikasih tahu di anak usia SMP itu, tapi tetap dengan pelan-pelan satu persatu menjelaskannya, karena kalau langsung semuanya dijelaskan pada saat itu merekanya yang kok ini banyak banget ya, jadi tidak bisa dicerna sama mereka satu persatu. Oke. Atau berbagi peran sama ayahnya, mamanya menyampaikan apa, nanti ayahnya menyampaikan apa, seperti itu. Tapi harus ngobrol ya, ayah Harus sama, ngobrol. sama ibu ya. Ayah sama ibu Supaya harus match ngobrol. gitu ya. Betul. Jangan malah bertentangan ya. Betul. Bagaimana mengkomunikasikan perencanaan kehidupan lebih lanjut misalnya ke anak-anak itu? Ke anak-anak. Kalau perencanaan lebih lanjut itu kan ada family time ya sebenarnya. Ada perencanaan hidup kan Betul. anak-anak seperti itu Nah, ya. family time ini yang pertama adalah orang tua ini, ayah ibu ini sudah ngomong dulu berdua. Oke. Kita mau ngomong nih sama anaknya tentang perencanaan hidup. Yang Misalnya mungkin- pilih sekolah, Iya, pilih sekolah, pilih kuliah. Kita memberikan gambaran ya, tapi tidak mengarahkan dia harus memilih satu atau dua. Oke, ya. Buat dulu kesepakatan, deal-dealan dulu nih suami istri, baru yang di family time itu tidak harus di rumah, bahkan di restoran atau apa, terserah. Atau mungkin di mobil bareng gitu mobil ya. bareng boleh Oh, banget iya, gitu. lagi. Ngobrol bahwa kakak, ini kan kakak sudah SMP ya gitu, kakak sudah mau SMA, kakak mau SMA-nya di mana? Gitu loh. Misalnya dia, oh aku maunya SMK mah, SMK mau jurusan apa? Diberi, oh misalnya jurusan tata busana. Oke, kalau mau tata busana kakak bayangannya sudah ada belum ya tata Mau busana kerja itu? jadi apa? Iya, maunya seperti apa. Jadi kita mencoba menggali dulu pengetahuannya dia gitu ya, pengetahuan dia tentang atas pilihannya dia. Kalau misalnya ternyata pilihannya dia menurut kita, wah ini kok masih salah ya pemahaman, kita luruskan, kita berikan pemahaman bahwa gini loh dek, kalau misalnya adik milih ini, nanti itu gini, tapi kalau misalnya adik milih ini, nanti seperti ini, tapi tetap papa sama mama serahin sama adik keputusan, karena bagaimanapun kakak atau adik yang akan menjalani pendidikan ini. Oke. Jangan sampai nanti papa sama mama yang milihin, malah adik jadinya males-malesan, terpaksa, malah nanti di tengah-tengah malah putus sekolah atau putus kuliah, rugi semuanya akhirnya. Oke. Gitu. Oh, jadi anak sudah mulai diajak ngobrol Sudah soal mulai itu. diajak ngobrol sudah. Oke, supaya dia punya gambaran ya Betul. tentang apa, mau jadi apa. Mau jadi apa? Bahkan SD pun sekarang kan obrolannya sudah sangat tinggi, Mbak. Oke. Tidak Iya. harus SMP. Kalau dulu kan orang ditanyain cita-cita jadi apa, misalnya jadi dokter lah, jadi pilot lah, jadi tentara lah gitu ya Pak ya. Iya, Oh, tapi kalau sekarang ini lebih kepada realita yang akan Betul. dihadapi. Atau mungkin juga bagaimana mereka punya ini ya role model ya. role model, cita-cita mereka sekarang bukan lagi dokter, polisi kebanyakan, Mbak
Yang saya temui adalah mau jadi YouTuber. Oh, influencer. Iya, Ya, oke. mau jadi artis. Bahkan aku nggak mau Kak sekolah sampai tinggi gitu. Oh, kenapa? Lo YouTuber aja tuh tidak kuliah kok, cuma sampai SMP kok, cuma sampai SMA bisa jadi YouTuber. Nah, hal-hal yang kayak Itu gitu gimana cara menjelaskan dia supaya tetap bisa tetap sekolah tapi tetap bisa kita jadi- jelaskan dengan data, Mbak. Oh, dengan data ya? Tetap kita jelaskan, iya betul. Oke. Dia memang lulusan SMP atau YouTuber yang kamu maksud memang lulusan sampai SMA gitu. Tapi di balik itu kan dia ada pendidikan yang lain dari orang tuanya. Misalnya dia diberikan les, dia ada homeschooling misalnya gitu. Dia itu kan tidak langsung yang tiba-tiba jadi YouTuber yang terkenal nih. Ada jatuh bangunnya. Nah, ini nih yang harus kita persiapkan. Kira-kira kamu siap nggak dengan jatuh bangunnya ini besok gitu loh. Dengan misalnya viewersnya yang masih 5, 10 itu kan tidak bisa langsung ya gitu kan. Ini yang harus dipersiapkan sama dia. Jadi dia harus lihat ke belakang. Realitanya bahwa YouTuber terkenal pun itu harus jatuh bangun dulu. Oh, Tidak oke. yang langsung seterkenal itu. Gitu ya. Nah, iya. ini nanti akan diminta tolongkan juga ke orang tuanya mereka. Bapak, Ibu, tolong ya. Nanti kami sudah menyampaikan, tadi saya sudah menyampaikan. Nanti mungkin di rumah disampaikan kembali. Dilihatkan datanya bahwa iya benar dia YouTuber, dia sudah sangat terkenal. Tapi setelah itu kita lihat dulu yuk ke belakang. Gimana dia jatuh bangunnya. Nah, adik bisa belajar dari situ. Oke. Seperti itu sebenarnya. Baik, menghadapi anak yang kritis tuh memang kita harus punya kepandian tersendiri ya Iya. untuk bisa berkomunikasi dengan mereka dan sebagainya. Pak Dewan, kalau kita bicara dalam konteks Jogja ya, daerah istimewa Yogyakarta tadi Bapak sudah katakan sebetulnya pemerintah hadir untuk memberikan berbagai macam fasilitas pada anak-anak kita, terutama kalau kita bicara soal remaja dan sebagainya. Remaja jadi titik poin juga untuk pembangunan sumber daya, Bapak? Iya, tentu. Kita dengan berbagai macam kegiatan program sudah dibuat, kita sangat aware dengan masa depan anak-anak kita. Memang saya melihat ada beberapa hari ini yang masih perlu kita tingkatkan, yaitu memberikan wadah. Ini yang jadi persoalan. Ya. Saya tadi sampaikan, Ya. remaja kita ini bagaimana kita bisa menyentuh mereka, bisa menyapa mereka, bisa mengajak bicara mereka. Apalagi misalnya di keluarga ada persoalan. Oke. Kalau kita bicara misalnya, Ya. yang paling ideal, seluruh persoalan-persoalan anak-anak kita itu sudah selesai di keluarga. Ya kan? Itu jadi tidak jadi persoalan sosial. Oke, gitu ya. oke. Tapi kita hadapi sekarang kan begitu. Oke. Sehingga saya mencatat ada 2, Pak. Ya. Terkait dengan remaja adalah wadahnya. Oke. Kita hari ini sangat butuh banyak wadah untuk bisa membimbing dan mendampingi anak-anak kita. Oke. Kemudian yang kedua, pengasuhan orang tua tadi. Oh, ternyata jadi orang tua itu nggak gampang. Gampang. Ya. Gitu ya. Baik. Butuh pemahaman yang komprehensif terhadap kehidupan itu sendiri, butuh kekompakan antara orang tua. Itu janjinya akeh, Mbak. Oke. Tapi kalau tadi bicara soal wadah, barangkali kan sekarang Iya. sudah menjadi kota festival, Iya. sudah menjadi pusat-pusat kebudayaan, Itu gitu ya Pak harus- ya. itu harus- untuk remaja ya Iya, Pak ya. artinya dengan kemarin kita hari ini masih diprihatinkan dengan kejahatan jalanan. Iya, yang dilakukan kejahatan oleh remaja. jalanan ya, oke. Artinya butuh banyak wadah yang bisa menjangkau mereka. Bisa jadi mereka seperti itu karena kondisi mereka tidak dapat Validasi yang tadi, baik. validasi Iya. tadi. Oke. Ya dari Akhirnya keluarganya. teman-temannya tadi dia dapat penghargaan, dia akhirnya ya punya soliditas di antara mereka, walaupun itu melakukan hal-hal yang negatif. Negatif, Jadi oke. saya kira saya mencatat 2 tadi, Mbak. Bagi remaja adalah wadah. Dari ini kesempatan apa yang harus kita, kalau selama ini misalnya ada Karang Taruna itu yang paling Ada. legend ya. Ya, iya. Kan butuh Dari dulu ada lembaga ya, lain, Pak, ya, harus oke. butuh lembaga-lembaga lain yang kekinian yang bisa. Kan kalau orang diundang Karang Taruna itu sudah pikirannya apa? Ya jadul itu? banget gitu ya. Jadul banget. Padahal Karang Taruna juga mengikuti perkembangan zaman loh Pak. Iya. Harus juga harus ada pola rebranding gitu ya. gitu. Oke. Itu saya kan penting itu. Apa ya? Bagaimana kita bisa menyapa anak-anak kita itu dengan sesuatu yang sangat mudah ditangkap oleh mereka. Gitu. Artinya itu tadi di beberapa kelembagaan yang sudah ada perlu ditambah dengan yang lain supaya kalau tidak tertangkap ini bisa ini, bisa oke. ini, bisa olahraga, seni dan seterusnya misalnya begitu. Itu kan hal yang bisa melampiaskan tadi ya, termasuk misalnya yang hobi balapan. Kenapa tidak diarahkan kayak Veda gitu kan? Oke. Oke. Misalnya Jadi dibikinkan ya. Iya, misalnya begitu kan. Ini menjadi satu persoalan yang
harus monggo mari kita bisa tangkap itu. Oke, Gitu. baiklah. Ya, komunikasi yang sangat baik antara eksekutif dan legislatif ini juga bagus di Jogja ya. Sehingga besok ada formula-formula baru untuk remaja-remaja kita supaya lebih berdaya. Oke, Bu psikolog kita pengen juga dikasih sesuatu yang di akhir acara ini tips and trick gitu ya. Gimana caranya bisa berkomunikasi dengan baik sama anak-anak kita yang notabene adalah remaja supaya perencanaan hidup ini menjadi hal yang sudah masuk di pikiran dan hati mereka. Oke. Paling kunci utamanya adalah mendengarkan dulu. Oke. Mendengarkan. Ya. Terkadang anak-anak remaja ini ngomel dulu ya mamahnya. ngomel dulu gitu ya, tidak mendengarkan dulu, dengarkan dulu anaknya. Oh, jadi mendengarkan dulu ya Mendengarkan kuncinya. dulu. Pakai telinga dulu. Pakai telinga dulu, setelah kita dengarkan, baru kita coba untuk menjelaskan sama anaknya. Oke. Gini loh gitu kan, mama itu sekali lagi ngomong gini bukan marah, tetap menjelaskan mama tidak marah tapi hanya mengajarkan, hanya mengarahkan kamu saja. Kuncinya tetap satu Mbak, tetap harus mendengarkan dulu. Oke. Karena terkadang orang tua itu tidak mau mendengarkan anak karena merasa saya paling berpengalaman. Oke. Mama tuh Jadi sudah maha pernah benar ya? remaja. Iya, mama sudah pernah remaja. Kamu belum pernah tua. Kamu belum pernah tua. Oh, oke. Kamu belum pernah nih ngerasain Kata-kata semuanya gitu ya. Nah, kan perbedaan zaman juga Mbak, kenapa kita harus mendengarkan anak dulu. Oke. Mereka kan jelas, mereka sudah belajar di internet, di YouTube, Google. Jadi lebih kritis. Mereka lebih kritis gitu ya. Sedangkan orang tua, kalau misalnya orang tua juga tidak mau mengikuti perkembangan zaman banget, juga menjadi salah juga adalah yaitu siap dengan kritisi anak ini gitu. Oke. Kuncinya adalah mendengar dulu. Mendengarkan dulu, jangan diomeli dulu. Oke. Karena terkadang masalah itu bisa selesai tanpa omelan. Tapi dengan mendengarkan, dia sudah mengungkapkan semuanya, bahkan dia mau marah-marah mamanya di situ, mama sama papanya harus siap dulu. Jangan tersinggung dulu bahwa anaknya nanti ngomel-ngomel nih, keluar bahasa-bahasa yang negatif, keluar nih misalnya gitu. Jangan tersinggung dulu, dengerin aja dulu. Sudah selesai dia ngomong semuanya, oke, sudah selesai. Kamu sudah selesai ngomongnya, boleh nggak kita gantian? Oke, mama cuma mau ngobrol aja, tidak marah. Gitu ya, baru diajak ngobrol pelan-pelan dari hati ke hati, Mbak. Kuncinya adalah mau mendengarkan. Ini yang paling penting. Karena kalau tidak mau mendengarkan, sama saja. Kapan saatnya orang tua harus ke psikolog atau siapapun supaya komunikasi ini menjadi bagus? Ketika orang tua merasa sudah tidak bisa lagi menghandle anaknya. Oke. Saat sudah merasa tidak Iya, bisa. karena Gimana caranya supaya dia mau diajak ke psikolog? ini agak susah Mbak Indah kalau ditanyain gimana caranya ngajak mereka, karena kalau ke psikolog itu harus dengan niat dulu. Oke. Keinginan sendiri, karena kalau kita didorong misalnya sana diajak sama tantenya, disuruhlah si mamanya ke sana, itu tidak akan berjalan dengan baik. Sesi itu tidak akan berjalan dengan tidak akan berjalan dengan baik. Semuanya yaitu terapinya percuma. Oke. Karena kalau sudah dari niat, memang dia mau mengobati atau memperbaiki gitu ya, dan menyadari bahwa kayaknya ada yang salah di keluarga saya. Saya tidak tahu apakah saya, apakah suami saya, apakah anak saya. Ketika dia sudah menyadari itu, dia membutuhkan bantuan profesional, maka itu akan sangat mudah prosesnya. Oke. Tidak akan membutuhkan waktu bersesi-sesi. Yang akan waktu bersesi-sesi itu ketika yaitu Mbak Indah, dia tidak dengan niat di awal, itu yang akhirnya harus sampai berpuluh-puluh sesi itu ada. Tapi kalau memang sudah dia niat dari awal dan dia menyadari bahwa ada yang kurang, itu bahkan 5-6 sesi sudah selesai. Oke, baiklah. Jadi begitu ya caranya. Satu lagi, untuk gimana caranya ketika anak sudah mulai pacaran, apa yang harus kita komunikasikan? Kalau pacaran itu satu, diminta dia untuk terbuka. Oke. Kamu terbuka. Dalam dalam hal handphonenya? Boleh, kamu boleh pacaran, silakan. Tapi mama boleh tetap tahu ya, kamu kemana. Boleh cerita sama mama, hubunganmu seperti apa sih, sehat atau tidak. Jangan sampai dia diam-diam. Karena misalnya nih, mama aku mau pacaran ya, nggak boleh. Papanya juga nggak boleh. Yang ditakutkan adalah maka dia pacaran diam-diam. Nah, pacaran yang diam-diam ini loh Mbak Indah yang akhirnya ke arah negatif, ke arah akhirnya pernikahan dini, yaitu entah karena kehamilan gitu ya, entah karena misalnya mereka didatengin orang, dinikahin, lebih ke sana sebenarnya. Oke. Terima kasih banyak psikolog kita hadir di sesi ini, Pak Dewan Matur Sumanu. Siap. Ya,
terus didukungnya Pak, teman-teman DP3AP2 dan juga Selalu. dinas-dinas yang lainnya Insya Allah. yang mewujudkan bagaimana remaja kita menjadi remaja yang berkualitas. Sehingga kalau kita bicara soal remajanya adalah remaja berdaya, keluarga sejahtera, menunda nikah, menjemput masa depan. Atur sembah nuwun. Sama-sama, Mbak Ya. Ida. Ya pemirsa dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti acara ini, Talkshow Siap Nikah bersama DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dan juga bermakna. Terima kasih selalu menjumpai kami di sesi-sesi ini. Salam untuk seluruh anggota keluarga tercinta. Saya Indah Ardina, sampai jumpa. Salam Indonesia.